Dari Jalan M Sanggaji nomor 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai Stolovers, selamat pagi. Gimana kabarnya nih di hari Rabu 12 Maret 2025? Dan Pelagias Farman hadir kembali menemani Stolovers 1 jam ke depan di program Bincang Spesial. Stolovers, pendidikan tentu jadi satu pintu ya untuk siapapun nih bisa melihat dunia lebih luas. Dan dengan segala tahapan yang dilalui, ini juga bisa bantu kita nih terutama ya Stolovers atau siapapun yang ingin mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu gitu kan untuk bisa mengembangkan potensi diri, daya kritis, analitis dan lain sebagainya. Tapi tentunya juga itu tahu kalau pendidikan ini punya jenjang dengan metodenya masing-masing, baik yang dari formal, non formal ataupun informal. Tapi kalau dalam ranah pendidikan formal misalkan gitu Stolovers ya, terutama pendidikan tinggi ini kan jadi satu pintu yang selalu ingin dicapai juga. Dan tentunya banyak peran nih Stolovers yang mengusahakan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi di Indonesia berjalan dengan tepat dan juga luas. Salah satunya adalah LL Dikti. Di DIY sendiri nih Stolovers, lembaga pendidikan tinggi kan jadi satu tujuan yang disenangi oleh para pelajar gitu ya dari seluruh Nusantara. Maka LL Dikti wilayah 5 pun hadir mengiringinya. Kita akan cari tahu di Stolovers seperti apa sih peran LL Dikti dalam pengembangan dan juga peningkatan mutu perguruan tinggi di DIY, sama kayak apa tantangannya yang dihadapi dan juga dalam pengelolaan perguruan tinggi. Pagi hari ini Stolovers, kita sudah mengundang salah satu narasumber yang asik abis pokoknya. Ada aja jokesnya di Stolovers ya. Dan kita sudah hadirkan dalam studio Star FM. Selamat pagi Profesor Setiabudi Indartono MM PhD. Selamat pagi Mbak Gia. Gimana kabarnya Prof? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah puji Tuhan ya. Boleh sedikit mendekat Prof biar lebih terdengar lagi, lebih akrab lagi sama Star Lovers di pagi hari ini. Iya ini masih takut dekat-dekat dengan mic ini. Aduh. Semoga gak takut sama Gia ya. Semoga pagi hari ini ya. Prof Tia mungkin ya sapaan akrabnya ini berperan, asik punya peran ternyata ya. Perannya banyak kayaknya nih. Salah satunya adalah Kepala LL Dikti Wilayah 5 yang juga sudah bertugas pastinya banyak hal yang nanti bisa di-share bersama ya Prof pagi hari ini ya. Bersama Star Lovers yang mungkin sudah tergabung juga bersama kami baik di 101,3 Star FM Inspiring Sound atau streaming kami baik video ataupun audio di starjogja.com, harianjogja.com dan juga jogjastreamers.com. Tapi sebelum kita lanjut Prof Tia, kita akan ajak Star Lovers untuk bergabung bersama kami di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Prof Tia, ini kan kalau kita lihat pendidikan gitu ya, ini kan ada satu hal yang bisa mengesankan, tapi kadang juga menyeramkan untuk di beberapa kalangan. Kalau Prof Tia sendiri melihat belajar atau pendidikan tuh seperti apa sih Prof Tia? Iya, bagi kita harusnya belajar itu bagian dari hidup ya. Kita lahir gitu ya dari kecil itu sudah mulai belajar itu. Ya, belajar tengkurap ya, belajar merangkak, berjalan, bicara. Ini semuanya sebuah proses belajar. Sehingga seharusnya orang itu atau manusia itu ya sampai kapanpun dia pasti membutuhkan proses belajar. Hanya yang membedakan akhirnya bagaimana mutu dan juga apa yang bisa kita capai bersama dalam proses itu ya Prof ya kayaknya ya. Dan salah satunya kalau ngomongin mutu gitu kan, tentu banyak peran-peran yang akhirnya dihadirkan gitu, baik di Indonesia sendiri atau juga secara luas di dunia gitu. Kalau di Indonesia mungkin perwujudannya dengan adanya LL Dikti itu sendiri. Atau mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu nih, sebetulnya kehadiran LL Dikti itu dasarnya seperti apa dan apa aja tugas-tugasnya nih Prof, monggo. Iya. LL Dikti itu memang sudah lama ya, sudah lama yang diawali sebelumnya namanya Kopertis. Mungkin sebelum Mbak Gia lahir ya. Kayaknya gitu ya Prof ya. Begitu. Jadi sejak tahun 75 ya dengan Permen 79 75 itu menetapkan adanya lembaga yang namanya Kopertis ya. Kopertis berkembang sedemikian rupa, kemudian tahun 2020 ya dengan Permen 34 itu berubah menjadi LL Dikti, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi sampai sekarang. Jadi sebetulnya baru 4 tahunan merubah istilah mungkin ya Prof dikatakan bahwa ini akhirnya menjadi lembaga layanan pendidikan tinggi. Dan ini fokusnya berarti apakah yang negeri atau hanya swasta atau keduanya nih Prof? Iya. Jadi dari sejarahnya memang namanya Kopertis ya untuk swasta ya. Nah, kemudian ketika menjadi LL Dikti itu tidak terstate hanya sekedar swasta. Ya, tapi dalam perkembangannya tetap kita melayani yang swasta. Ya, kira-kira fokusnya masih di
sana. Yang jadi fokus utamanya seperti itu ya Prof ya. Baik. Nah ini juga kan ternyata kalau kita lihat dari perkenalan tadi bahwa Prof Tia sendiri kan kepala LLDikti wilayah 5 gitu. Berarti kan banyak sekali LLDikti di berbagai wilayah. Itu boleh diceritakan nggak Prof? Selain di Yogyakarta ada di mana aja nih? Iya, misalnya LLDikti di Indonesia itu ada 17. Baik. Tapi tidak identik dengan provinsi. Ya, ada yang melingkupi satu provinsi, ada yang lebih dari satu provinsi. Misalnya LLDikti 1 itu yaitu di Medan, ya Sumatera Utara. LLDikti 2 juga masih di Sumatera. Sementara LLDikti 3 itu sudah di Jakarta. Oke, meloncat ya Prof ya. Tergantung bukanya kapan. LLDikti 3 Jakarta, 4 Jawa Barat, 5 Jogja, 6 Jawa Tengah, ya urut seperti itu, ya 7 Jawa Timur dan seterusnya. Yang terakhir yang dibuka adalah di Riau, Kepulauan Riau itu LLDikti yang ke-17. Berarti ini belum Sweet 17 sebenarnya ya, walaupun udah LLDikti yang ke-17 gitu ya Prof ya. Kalau boleh tahu di tahun berapa tuh yang terbaru LLDikti yang ada di tahun kemarin 2024. Baru hampir belum setahun bahkan ya Prof ya, seperti itu. Ternyata walaupun ini sudah banyak terbagi ke beberapa wilayah, kurang lebih 17 wilayah gitu ya Prof ya. Karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia menjadi salah satu daerah atau negara dengan perguruan tinggi yang beragam sekali gitu ya. Dan tentunya juga ya mungkin kita kerucutkan ke daerah istimewa Yogyakarta seperti itu ya Prof ya. Kalau kita boleh tahu sebetulnya perguruan tinggi swasta yang ada di daerah istimewa Yogyakarta sendiri atau yang ada di lingkupnya Prof Tia ada berapa nih Prof? Existingnya kita masih terdaftar ada 100 perguruan tinggi. Banyak juga ya ternyata ya. Tapi ada satu proses diambil alih ke luar Jogja. Jadi yang aktif ya masih aktif gitu ya dengan kami itu 99. Ya, itu bentuknya juga beragam, tidak hanya universitas, ada akademi, ada sekolah tinggi gitu ya, ada institut, ada politeknik dan ada universitas. Ternyata ada kurang lebih 99 yang secara aktif ya Prof ya, yang masih di bawah naungan atau kewenangannya LLDikti wilayah 5 ini. Mungkin boleh dong diceritain lebih panjang lagi nih Prof mengenai kewenangan LLDikti itu seperti apa sih, mengiringi berarti ya secara tidak langsung mengiringi pertumbuhan-pertumbuhan yang ada dari para mungkin perguruan tinggi swasta yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kami itu mendapatkan mandat ya dari pemerintah ya, fungsi LLDikti sebenarnya cuma satu. Apa itu? Cuma nanti 1A, B, C dan seterusnya. Ya, kita fokusnya di yang pertama yaitu kita mendapatkan tugas memfasilitasi peningkatan kualitas ya pendidikan tinggi. Nah, kalau sudah kualitas kan turunannya akhirnya jadi banyak ya. Betul. Dari sisi kelembagaan, ya tridharma begitu sampai masalah keuangan, output dari perguruan tinggi itu sendiri itu menjadi bagian dari kami untuk memberikan pelayanan. Dan itu selalu mungkin beroperasi atau juga selalu memfasilitasi dari setiap waktu atau mungkin punya waktu-waktu tertentu nih Prof, misalkan kita beriringan dengan salah satu universitas yang mana atau satu universitas dengan yang lainnya, tugas wewenang dari LLDikti itu bersamaan juga nih Prof? Ya, kita nggak bisa membedakan ya, ya karena tergantung kebutuhan ya proses di masing-masing perguruan tinggi. Ada kampus yang sedang proses akreditasi, ada kampus yang sedang proses pengembangan prodi, misalnya akan menambah prodi, ada kampus yang sedang fokus untuk peningkatan kualitas SDM, ya, luaran mahasiswa dan seterusnya, sehingga kami ya dibuka setiap hari gitu ya, jadi nggak ada liburnya jadinya kan terus-terusan ya Prof ya. Luar biasa nih tugasnya, ternyata perannya walaupun fungsinya satu gitu, tapi perannya langsung dibelah menjadi banyak sekali. Turunannya gitu banyak sekali. Turunannya banyak. Tapi kalau misalnya kita lihat turunan peran gitu Prof selama ini bersama LLDikti sendiri gitu, kalau Prof Tia melihatnya mana sih peranan yang paling mendominasi mungkin ya situasi dari perguruan tinggi yang ada di DIY ini? Ya, kalau mendominasi sebenarnya tidak ya, hanya memang kebutuhan, ya kebutuhan dari masing perguruan tinggi. Ya, kita menginginkan bahwa perguruan tinggi itu memberikan layanan pendidikan tinggi itu yang maksimal kepada masyarakat. Artinya kualitasnya itu kualitas yang tergaransi kira-kira begitu, sehingga fungsi kami untuk memfasilitasi perguruan tinggi ya untuk meningkat mutu kualitas gitu ya dan juga akreditasinya ini menjadi fokus kami. Ya.
Jadi fokusnya di tadi ya Prof ya, salah satunya adalah akreditasi dan juga bagaimana nih akhirnya nanti pembelahan peran-peran lagi dari Unpisa sendiri gitu ya, yang langsung melayani mahasiswa atau masyarakat luas seperti itu. Oke, Solovers ini karena bulannya sudah bulan Maret gitu ya Prof ya, karena kita juga mendekati bulan-bulan Agustus ya, nanti juga mulai pusing nih mau kemana kuliahnya gitu, atau mungkin sudah ada yang daftar tapi kok belum keterima gitu kan. Ini mungkin perguruan tinggi swasta juga masih jadi satu tujuan yang kayaknya masih banyak dicapai juga ya Prof ya. Nampaknya kalau dia lihat sendiri mungkin berdasarkan pengalaman hidup gitu ya dari daerah ke daerah lain, Yogyakarta kan ini kayaknya masih jadi primadona ya Prof ya. Apakah ini juga karena kualitas yang akhirnya dijaga terus atau sebetulnya ada perbedaan sendiri nggak sih Prof antara kualitas perguruan tinggi yang ada di wilayah 5 dengan wilayah-wilayah lainnya? Ya mungkin kalau kita melihat sejarah Jogja ya. Itu kan Jogja dikenal sebagai kota pendidikan. Saya dulu kalau berpikir kuliah, ya kuliah Jogja, sekolah di Jogja, kira-kira begitu. Nah, data Aptisi ya sampai hari ini itu sekitar 70% mahasiswa masuk di Jogja itu dari luar Jogja. Yes, itu ya bisa kita katakan betul ya Prof ya itu ya. Jadi memang daya tarik Jogja itu luar biasa ya sebagai kota pendidikan. Walaupun di dalamnya memang sangat beragam, kampusnya tinggal memilih. Ya. Nah, di samping itu juga saya kan keliling nih ya ke kampus-kampus ngobrol, tahu apa namanya perkembangannya ya. Beberapa kali misalnya saya didatangi gitu ya dari kampus asing. Dari kampus asing menyampaikan mereka berminat untuk membangun kerjasama. Andalan mereka kami adalah kampus swasta di satu negara misalnya begitu ya. Itu dengan alumni yang serapannya paling tinggi sampai 75%. Jadi lulus 75% langsung terserap ke industri. Tapi begitu saya keliling nih Mbak Gia ya, itu ternyata banyak kampus-kampus kita itu tidak 75%, 100%. Malahan lebih banyak lagi. Bahkan sebelum wisuda banyak yang sudah ditarik oleh industri. Ini kan luar biasa. Betul. Iya. Bagaimana tadi daya analitis dan juga misalkan kritisnya ternyata sudah dikembangkan bahkan dari sebelum lulus seperti itu ya Prof ya. Dan akhirnya menariklah industri untuk segera diserap nih di dunia kerja seperti itu. Oke, kita sebelum melanjutkan obrolan kita nih Prof ya, yang semakin seru kayaknya untuk kita ulik lagi bersama berkaitan dengan mutu pendidikan atau perguruan tinggi swasta terutama ya yang ada di DIY. Kita kembali undang Solovers untuk bisa terus bergabung bersama kami di 101,3 Star FM Inspiring Sound atau juga di kolom komentar Instagram kami di @starjogjafm. Dan ini juga nih mungkin Prof, biasanya kan untuk seseorang gitu ya, kita mau masuk ke kampus gitu kan, biasanya yang selain akreditasi gitu Prof, apa sih yang harus kita cek ulang sebagai misalkan perguruan tinggi ini dinilai bagus nih berdasarkan kriteria dari LLDikti sendiri? Ya, akreditasi itu sudah cukup mewakili sebenarnya untuk menunjukkan kualitas dari perguruan tinggi. Ya, kalau perguruan tinggi itu dalam proses akreditasi dia dicek hampir semua unsur-unsurnya. Ya, dari sisi tata kelolanya kayak apa, kelembagaannya kayak apa, keuangannya sehat atau tidak, ya SDM-nya, dosennya seperti apa, ada berapa jumlah guru besarnya, doktornya begitu ya. Nah, termasuk juga fasilitas-fasilitasnya. Dan sekarang masyarakat kan sudah pinter ya, ya mereka mencari perguruan tinggi, mereka kuliah itu kan pengen ada garansi. Saya kuliah di sana, investasinya sudah besar, bayar SPP-nya besar, kira-kira begitu. Terus ada jaminan bekerja enggak? Nah ini, nah itu yang bisa dilihat sebenarnya dari tracer study dan seterusnya. Kampus-kampus kita swasta itu luar biasa. Ya, bahkan ada satu kampus ya itu yang mahasiswa baru masuk. Itu sudah jadi rebutan industri. Waduh, baru masuk, belum kuliah itu. Baru daftar masuk, gitu maksudnya gitu. Ya ampun, itu di Yogyakarta ya Prof ya? Luar biasa. Itu apa ya? Kiat-kiatnya nanti kita cari tahu mungkin kalau bisa ketemu ke depannya ya Prof Tia ya. Kok bisa udah jadi rebutan gitu ya? Walaupun dia belum menjadikan dirinya sebagai pilihan gitu seperti itu. Itu berarti perguruan tinggi swasta ya bahkan ya Prof ya? Betul. Luar biasa di Stalovers ya. Ternyata ya memang kembali kadang kita masih terbelenggu ya Prof secara tidak langsung gitu bahwa kuliah atau mau masuk ke industri kerja itu harus yang negeri misalkan gitu. Tapi kalau sudut pandang dari Prof Tia sendiri gitu melihat pemikiran seperti itu seperti apa sih Prof biar kita tuh menepis hal-hal seperti itu gitu. Yang pertama jelas kapasitas perguruan tinggi negeri itu tidak memungkinkan ya untuk menerima semua potensi anak bangsa ini. Ya. Jadi dari hampir 5.000 perguruan tinggi negeri swasta itu yang swasta 4.000 sendiri.
Luar biasa ya. Keberadaan perguruan tinggi swasta itu sangat membantu negara ini memajukan masyarakat, bangsa dan seterusnya. Karena kita lihat perguruan tinggi paling besar lah, kapasitas paling besar negeri gitu ya. Itu mana? Itu nggak bisa menerima semua pendaftar, nggak bisa. Gitu ya. Hanya swasta malah mampu untuk mengambil alih posisi itu ya, Prof ya. Wah, ini juga nih Solovers yang kadang juga mungkin ini menjadi bedakan kenapa misalkan kadang yang kita rasakan nih pasti ada 1-2 yang berbeda antara negeri dan juga swasta seperti itu. Jadi kayaknya untuk saat ini pemikiran-pemikiran lebih baik negeri atau swasta, nah ini kita bisa tepis bersama ya Prof ya. Karena memang situasi teknologi yang masif juga pasti membantu kita untuk bisa lebih terbuka lagi dengan segala informasi ya Prof ya. Terutama tadi kalau misalkan kita mau lihat mutu kualitas itu, apa kita bisa cek langsung ke LLDikti atau sebetulnya udah bisa di website kampusnya aja nih? Sekarang eranya kan sudah terbuka ya Mbak ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang ditutup-tutupi. Kalau memang bagus gitu ya, kita kacanya itu cerminnya udah bening gitu ya. Jadi ada satu jerawat aja kelihatan gitu. Ya. Udah di wajah kelihatan ya Prof ya. Jadi semua informasi perguruan tinggi bisa diakses dimanapun. Yes, ya. Itu dia. Jadi tidak hanya negeri, tidak hanya swasta begitu ya. Semua bisa kita akses dan bisa kita bandingkan apple to apple kayak apa. Ya paling tidak dengan status unggul, akreditasi unggul itu sebenarnya nggak ada bedanya antara prodi-prodi atau perguruan tinggi swasta dengan negeri, karena sudah direkognisi oleh Ban PT misalnya bahwa kampus ini unggul sama dengan kampus yang negeri ini unggul, sama sebenarnya karena kriterianya sama. Karena kriteria sama ya kalau untuk unggul tadi Prof ya berarti ya. Oke, Solovers. Jadi nanti kalau misalkan mau pertanyaan kayak yang terutama yang baru mau masuk gitu ya, atau yang lagi proses-proses juga untuk akreditasi nih, kadang lagi sibuk-sibuknya gitu ya, atau lagi mau buka prodi baru. Nah, mumpung ada Prof Tia langsung, silahkan ditanyakan Solovers langsung aja di nomor 0818621013. Dan Prof Tia, kita akan break sejenak dulu sambil kita juga menampung pertanyaan-pertanyaan yang masuk bersama kami di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Solovers, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Bersama kami di Bincang Spesial bersama LLDikti Wilayah 5 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Solovers, kita masih ngobrolin tadi, kita sudah di-spill sama Prof Tia tentang apa sih peran LLDikti itu sendiri gitu ya dalam pengembangan dan juga peningkatan mutu perguruan tinggi di DIY. Tapi tentunya nggak cuma di situ Solovers, ini masih banyak hal juga yang bisa kita ulik bersama gitu. Jadi kalau Solovers mau bertanya silakan, mumpung ada Prof Tianya gitu ya. Bagi yang mungkin nanti juga pengen punya PTS-nya sendiri gitu ya, atau mendirikan PTS-nya, silakan bisa konsultasi juga nih, karena ternyata ini masih di ranahnya dari Prof Tia dan juga kawan-kawan di LLDikti Wilayah 5 juga kalau ada di Daerah Istimewa Yogyakarta nih Solovers. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita akan sapa dulu Prof Tia. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk bersama kami di nomor 0818621013 atau juga di Instagram kami di @starjogjafm. Prof Tia, ini ada pertanyaan, kayaknya ini calon mahasiswa nih ya, kelihatan ya pertanyaannya. Apa karena bentar lagi mau kuliah gitu? Katanya pertanyaan gini, Prof, kadang aku bingung katanya. Ini dari Yana di Godean. Katanya kalau misalkan pilih kampus itu kan kadang ada akreditasi kampusnya gitu ya, sama di prodinya. Nah, kita lebih baik fokusnya kemana nih? Kadang ada nih prodinya A misalkan, tapi kampusnya masih B atau bahkan di bawah itu, atau ada juga sebaliknya. Lebih baik kita fokus kemana? Gitu pertanyaan, Prof. Iya, terima kasih Mbak. Siapa tadi? Yana ya, dari Godean ya. Oh, ternyata nggak jauh-jauh ya. Ini pengen kuliah di mana ini ya? Nah, itu dia. Ya, memang akreditasi itu salah satu kunci utama ya untuk melihat kualitas ya dari perguruan tinggi. Jadi akreditasi itu diberikan kepada perguruan tinggi ya, APT, tapi juga diberikan kepada program studi atau APS. Nah, kita memilih untuk kuliah di mana itu kan di prodinya ya. Jadi saran saya fokus di prodi. Karena bisa jadi kalau misalnya perguruan tingginya itu akreditasinya sudah unggul, belum tentu prodinya unggul. Ya. Sebaliknya gitu ya. Prodinya sudah unggul, tapi juga di tingkat universitasnya atau tingkat perguruan tingginya itu belum unggul. Ya, jadi fokusnya di
di prodinya ya, di mana kita akan berproses gitu ya Prof. Betul. Ya, yang secara langsung menyentuh kita seperti itu. Oke, mungkin kalau misalkan ngomongin universitas itu mungkin baliknya ke gimana ya, mungkin secara sosial gitu ya Prof. Ya kadang juga ditanya di kampus mana kuliahnya gitu. Kadang orang udah langsung gengsi aja nih dari nama atau juga lain sebagainya. Tapi jangan lupa di Solopers, karena kalau menurut Prof. Tia kita fokusnya di prodi di mana kita akan belajar gitu ya Prof. Ya. Karena namanya udah diakreditasi berarti memang sudah terukur. Betul, seperti itu ya Prof. Ya. Oke, baik. Terima kasih Prof. Tia dan Kak Yade juga sudah gabung nih sama kita ya di nomor 081862101013. Kemudian kita juga pengen ngobrolin nih Prof, karena kan tadi kalau swasta sendiri, kalau menurut Gia sendiri atau juga mungkin kebanyakan masyarakat ngerasa privilege-nya nggak sebanyak yang negeri gitu ya. Kadang dari pikiran aja udah langsung didiskriminasi gitu ya Prof ya. Nah, kalau Prof Tia sendiri melihat perkembangan PTS sendiri gitu ya, tantangannya tuh seperti apa sih Prof yang ada di DIY sendiri deh sebagai kota pelajar gitu ya? Monggo. Ya, ini tantangan kami di Aladikti memang ya. Oke. Jadi kita Jogja itu pernah dikenal ya sebagai kota pendidikan, kota pelajar. Tapi di akhir-akhir tahun ini kan kayak menghilang gitu ya. Kalah dengan isu klideh lah, macam-macam begitu ya. Ya padahal di Jogja ini kampus-kampusnya bagus-bagus. Ya tidak menutup kemungkinan ada yang masih menengah, ada yang masih merangkak dan seterusnya, dan ada yang harus kita evaluasi dengan kenceng gitu ya. Tapi pilihan-pilihan itu terbuka. Kampus-kampus yang bagus, universitasnya juga sudah perguruan tingginya begitu ya, sudah terakreditasi unggul. Kita ada 9 loh perguruan tinggi ya, di DIY ini swasta yang sudah terakreditasi unggul. Wah, luar biasa. Ya, artinya sama dengan akreditasi unggul PTN yang lain. Ya, bahkan mungkin lebih baik dari akreditasi PTN yang belum unggul. Gitu kan. Ya. Ya, jadi silahkan bisa memilih di sana. Termasuk juga prodi-prodi yang unggul itu tersebar di hampir seluruh perguruan tinggi swasta di DIY ini. Silahkan bisa dibuka websitenya, bisa dipilih-pilih apakah milih prodinya karena SPP-nya murah atau deket ring road gitu ya, atau terjangkau dan seterusnya ya, atau dari sisi masing-masing orang kan kita punya beda preferensi ya untuk memilih. Nah, silakan karena informasi sudah dibuka. Ini juga masih berkaitan dengan tantangan mungkin ya Prof ya. Ini ada pertanyaan katanya, karena dengan banyaknya jalur masuk ke PTN, ini kan juga pasti jadi tantangan bagi PTS nih. Mungkin tips and triknya, nah ini mungkin kayaknya mau buka PTS kayaknya ya gitu. Tips and triknya kalau yang dilakukan PTS itu sendiri harus seperti apa nih Prof katanya? Iya. Ya ini isu seperti ini sejak saya baru ditugaskan di Aladikti, beberapa hari itu sudah dapat info seperti ini dari pimpinan PTS gitu ya. Langsung ya? Iya, keluhan-keluhannya kira-kira seperti itu. Ya memang mau tidak mau kita kan berkompetisi ya dengan siapa saja. Betul. Tidak hanya antar PTS, tapi PTS dengan PTN, belum lagi dengan yang kedinasan, yang mahasiswa masuk di sana udah gratis dibayari begitu ya, kira-kira begitu ya. Belum lagi perguruan tinggi asing loh Mbak ya. Jadi perguruan tinggi asing udah banyak yang masuk di Jogja, walaupun gedungnya nggak ada, tapi melakukan rekrutmen itu di Jogja, di beberapa tempat itu sudah dilakukan. Iya. Dan gerilya ya Prof ya, ternyata secara tidak langsung gitu ya. Dan mau tidak mau, karena bagi kami pilihan masyarakat atau yang jadi hak dari masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik, maka mau tidak mau akreditasi. Ya, akreditasi, sehingga kita sedang berusaha untuk meningkatkan akreditasi ya, untuk menunjukkan mutu PTS kita yang baik. Nah, silahkan nanti itu menjadi fokus ya, pilihan kita. Itu dia ya, mungkin juga tips and triknya langsung ke PTS. Dan mungkin ini karena dia jadi penasaran juga apakah ini mau buka PTS gitu atau jangan-jangan udah gitu ya. Tapi kalau kita mau membuka perguruan tinggi swasta sendiri gitu ya Prof ya, ini kan pasti prosesnya panjang, nggak cuma kayak akreditasi gitu ya. Berarti kita kalau emang mau mengajukannya akan bertemu dengan Prof Tia dan kawan-kawan, atau sebetulnya ada jalur lain nih Prof? Iya. Untuk pengajuan perguruan tinggi baru swasta itu memang kami diberikan tugas untuk melayani. Ya, walaupun keputusan ada di pusat. Ya, kami memvalidasi dokumen kelayakan dan seterusnya. Ya, lihat kondisi kesiapan calon perguruan tingginya, termasuk yayasannya, begitu ya. Nah, kita cek ya, jangan sampai sudah buka ternyata nggak siap untuk menjalankan Tridharma, begitu kan? Gedungnya bagus. Dosennya ternyata nggak ada. Aduh, itu bahaya juga ya, bingung juga itunya. Iya, betul. Berarti ini kayak ada cerita-cerita nanti malah jadi ada dosen goib gitu ya, bukan mahasiswa goib lagi kalau yang kayak gini Solopers ya. Nah, ngomongin goib juga itu kan sempat mungkin sering kita dengar juga ya Prof, bahwa ada
perkuliahan goib gitu kan. Itu juga sering banget tuh identik dengan stigma-stigma PTS bahkan gitu ya Prof ya. Itu seperti apa? Apakah di wilayah 5 ini sempat menemukan hal seperti itu yang goib-goib yang menyeramkan itu atau sebetulnya sudah aman terkendali nih so far sampai 2025? Iya, kalau namanya goib kan nggak kelihatan ya. Jadi saya nggak lihat juga gitu. Karena goib tadi ya Prof ya. Ya, tapi bisa dirasakan ya, bisa dirasakan ya. Kalau Mbak Gia misalnya ke tempat-tempat yang gimana begitu kan merinding kan? Nah, itu nggak kelihatan tapi kerasa kira-kira begitu. Kita juga sama ya, keliling ke kampus-kampus begitu. Kadang-kadang ada kampus yang buat kita merinding gitu ya. Wah, ini ada potensi goib kira-kira gitu. Jadi kalau bisa kita datang ke sana, oh ada rasa-rasa nggak enak gitu ya. Iya. Perlu dicurigai. Betul, kok dokumen ininya nggak ada, kok bukti ininya nggak ada. Ini kan kerasa kan goib-goibnya begitu ya. Nah, dosennya ditanya bingung, mahasiswanya mana juga nggak jelas begitu ya. Ya kasus-kasus seperti itu ya kadang terjadi di beberapa LLDikti dan kalau memang terpaksa ya kita kasih peringatan keras. Kalau masih belum bisa ya kita serahkan ke tim di Jakarta untuk dibuat keputusan apakah ini ditutup atau tetap bisa dibina. Oke, berarti keputusan akhir ada sampai ditutup berarti gitu ya Prof ya. Iya, karena namanya goib kadang juga harus diberantas gitu ya Prof ya. Karena tadi bikin merinding nggak nyaman gitu ya, bahaya juga. Oke, berarti memang ada tugas-tugas yang akhirnya melakukan mungkin kunjungan-kunjungan seperti itu ya Prof ya. Yang itu secara rutin kah dilakukan oleh LLDikti sendiri? Iya, ini kebetulan di awal tahun ini sejak Januari ya kita keliling ya. Ada 100 PTS, kalau sehari satu saja itu sudah membutuhkan 3 bulan ya. Ini sudah 1,5 bulan lah kira-kira begitu. Sudah berapa sekitar 50-an lah ya yang sudah kita kunjungi. Ya curhatannya juga macam-macam. Ya, artinya saya juga bisa belajar ya kayak apa sih kondisi teman-teman mengelola perguruan tinggi swasta, tantangannya kayak apa, dan mari kita coba selesaikan bersama-sama begitu. Tapi curhatan paling banyak apa sih Prof yang lagi ditemui di awal tahun 2025 dengan dinamika yang ada ya saat ini? Ya itu sebenarnya viralnya udah lama. Ya tentang mahasiswa tadi. Oh tadi. Yang tadi ternyata ya gitu. Oke, ini juga menarik nih Stolovers ya, karena memang kalau ngomongin perguruan tinggi kadang namanya orang-orang dewasa ya Prof ya yang bergabung di sana ada aja gebrakan-gebrakannya yang kadang bikin ulus dada tapi juga bisa kita tertawai bersama ya untuk menjadi evaluasi ke depan ya seperti itu. Oke, ini juga kita masih pengen bahas lagi nih Prof, karena kan untuk pendidikan atau misalkan untuk generasi bangsa yang berkualitas gitu kan, pasti kita harus meningkatkan kualitas pendidikannya itu sendiri gitu. Upaya-upaya nih tadi selain misalkan tadi kita langsung berdampingan gitu ya dengan PTS, yayasannya, bahkan masyarakatnya, ada lagi nggak sih upaya yang jadi mungkin signature-nya Prof Tia dan teman-teman di LLDikti wilayah 5 ini saat ini Prof, monggo. Iya. Ya, setelah saya mempelajari ya tugas LLDikti kayak apa, kemudian realitasnya PTS yang dilayani seperti apa, sejak bulan Agustus kemarin kita maraton, hampir setiap pekan kita undang pimpinan perguruan tinggi dan juga yayasannya, ya, dan bahkan sampai ke Kaprodinya kita panggil, ya kita undang, kita ajak diskusi, ya kita punya potensi yang luar biasa sebenarnya Mbak ya. Jadi kita di LLDikti 5 ini jumlah dosen PTS-nya itu hampir 8.000. Ya. Profesornya itu 232. Ya, banyak ya. Banyak ya. Doktornya hampir 2.000. Baik. Nah, itu baru dari sisi SDM ya. Betul. Nah, belum lagi dari sisi fasilitas. Itu kalau dilihat lab yang ada itu ratusan. Ya, investasinya kalau kita lihat semuanya itu bisa triliunan. Ya. Itu menghitungnya aja lumayan capek ya gitu. Jadi nggak cukup pakai jari tangan kira-kira begitu ya. Nah, dengan potensi yang luar biasa, ini suasana di Jogja ini memang sangat mendukung. Ya, keakraban. Kita punya tagline Dulur Limo. Apa tuh? Nah, jadi semua PTS ya di lingkungan wilayah 5 ini bersaudara. Ya, kita mengembangkan ya pas seduluran kira-kira begitu ya. Ya, jadi yang selama ini mungkin ada persaingan-persaingan, kompetisi yang tidak sehat, bisa kita turunkan tensinya. Tidak hanya itu, kita rubah kompetisi menjadi kolaborasi. Ya, sehingga kita menghasilkan 99 dokumen MOU.
Jadi seluruh pimpinan PTS sudah MOU antar seluruh PTS yang ada di DIY ini. Baik. Ya, sayangnya nggak kita murikan, Mbak. Waduh. Atau next nanti kalau udah bertambah lagi mungkin ya, itu. gitu ya. Tidak berhenti di situ. Oke. Ya, kita undang sampai tingkat fakultas, sampai UPPS dan program studi untuk menindaklanjuti 99 MOU itu. Ya, hasilnya mereka bisa menandatangani 192 MOA dan sampai 204 IA. Artinya kerjasama real antar PTS itu sudah jalan. Itu baru dalam satu wilayah ya bahkan ya? Baru di DIY saja. DIY aja itu. Iya. Okay. Dan kemudian, nah ini yang mungkin yang penting, Mbak ya. Apa tuh? Nah, tapi rahasia jangan dibilangkan jangan. siapa-siapa. Oke, nggak akan kita kasih tahu Star Lovers juga. Oh iya, pokoknya ini rahasia kita berdua rahasia kita saja. ya Star Lovers ya. Iya. Kita berdua ya. Prof, gimana nih Prof? Jadi setelah kita punya MOU, punya semangat yang sama, seluruh pimpinan PTS itu, nah kesepakatannya mau kemana ini? Nah, kesepakatannya kita fokuskan untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi. Sehingga di tanggal berapa 10 ya Oktober 2024 kemarin ya, kita memfasilitasi ya pimpinan perguruan tinggi ya untuk membuat komitmen dengan yayasannya masing-masing. Jadi ada 99 dokumen komitmen. Isinya apa? Isinya adalah target tahun 2028 nanti ada berapa prodi yang ditargetkan terakreditasi unggul. Nah, saya cerita sedikit ini. Boleh. Tapi biasanya lama ini. Gak apa-apa. Mau sampai 5 jam ke depan nanti kita potong dulu gitu. Oke, monggo Prof. Jadi kondisi real kita kemarin tahun 2024, PTS kita hanya 7 yang terakreditasi unggul. Ya, 131 prodinya unggul. Ya, dan yang terakreditasi A62. Ya, average kira-kira 26,5% lah prodi yang kita miliki dari 740 prodi itu yang terakreditasi unggul dan A. Bisa dibayangkan kira-kira. Tidak lebih dari 30% prodi-prodi kita swasta ini belum terakreditasi yang sudah terakreditasi unggul dan setara itu. Nah, padahal kita punya potensi luar biasa, Mbak ya. Nah, sehingga kita membuat komitmen ya. Ternyata hasil komitmen itu kita hitung lagi. Ya, hitung lagi. Hasilnya ternyata 51,15% target para pimpinan dan yayasan itu prodinya unggul di tahun 2028. Kurang lebih 3 tahunan ke depan ya Prof ya. Iya, 4 tahun dari kemarin lah kira-kira begitu ya. Betul. 4 tahun. Nah, artinya kita harus melipat gandakan cara kerja kita. Kita harus merubah model kerja kita karena targetnya 2 kali lipat. 26% menjadi 51% gitu ya. Nah, ini yang berat untuk membangun kebersamaan dan kerja keras, cepat ya, terukur. Nah, itu yang sedang kita coba fokuskan. Itu yang menjadi fokus kurang lebih 4 tahun ke depan ya, atau sampai 2028 itu ya Prof ya. Tapi berarti kalau boleh contoh paling real gitu Prof, kolaborasinya seperti apa sih, misalkan dari satu PTS ke PTS lainnya itu seperti apa ya Prof, boleh diceritain juga nggak nih? Ya, mungkin dilihat dari Tridharma ya. Tridharma dari proses pembelajaran. Ini antar dosen itu bisa saling kolaborasi untuk mengajar. Ya, jadi tim teaching lah kira-kira begitu ya. Nah, dengan tim teaching harapannya wawasan mahasiswa akan lebih luas. Ya. Nah, tidak hanya itu, kita punya aplikasi yang namanya Destarata, yang isinya adalah seluruh SDM, dosen-dosen dengan keahliannya masing-masing, ya, ditambah dengan laboratorium yang dimiliki oleh seluruh perguruan tinggi ada. Nah, kita tampilkan di situ ya, sehingga kalau ada kampus dosennya ingin ada praktek untuk mahasiswanya, sementara kampusnya nggak punya lab, itu bisa pinjem di kampus yang lain. Nah, dan melalui aplikasi itu aja ya Prof? Iya, nanti komunikasi dan seterusnya itu di pembelajaran. Riset juga sama, ya, Bapak Ibu dosen yang ingin riset di bidang-bidang tertentu, tapi belum punya keahlian, kira-kira begitu, itu bisa mengajak kerjasama dosen-dosen di sesama PTS, sekaligus juga bisa memanfaatkan lab-lab yang mereka punya, ya, untuk riset-riset yang mereka kembangkan. Kira-kira begitu. Jadi akan sangat banyak sekali yang bisa dilakukan oleh PTS.
Baik, jadi semakin luas tadi ya Prof ya. Jadi nggak cuma misalkan dengan antar prodi dalam satu kampus atau antar fakultas gitu, tapi bisa antar PTS yang tadi juga difasilitasinya dengan salah satunya aplikasinya bisa di-download untuk siapapun berarti nih ya Prof. Nggak perlu di-download, tinggal dibuka saja. Buka aja berarti ya. Iya, siapa saja bisa. Oke, berupa browser seperti itu juga ya, seperti itu. Baik. Oke, Star Lovers ini menarik sekali ya. Ternyata perguruan tinggi swasta tidak hanya kita tahu nama-namanya aja gitu, tapi ternyata banyak proses-proses yang juga terus ditingkatkan mutunya bersama LLDikti di wilayah 5 itu sendiri. Bahkan tadi di 2024 terakhir sudah memunculkan tadi komitmen ya, ada 99 komitmen yang wow udah kayak Asmaul Husna ya Prof. Mikir-mikir bisa dihafal nggak? Atau jangan-jangan besok harus dihafal ya sama para pemimpin PTS dan gitu Lovers. Mentang-mentang Ramadan kali ya Prof. Gitu. Oke, ini mungkin karena tinggal kita 1 menit menuju closing gitu Prof. Mungkin ada yang ingin disampaikan untuk tahun ini. Tadi fokusnya sudah diceritakan gitu ya. Mungkin apa sih yang pengen Prof Tia sampaikan untuk mungkin PTS atau juga untuk masyarakat luas mengenai mutu penjaminan dari perguruan tinggi yang ada di wilayah 5 ini? Monggo Prof. Ya, baik, terima kasih. Mbak Gia, jadi saya belajar dari para pimpinan PTS gitu ya, keliling silaturahmi itu banyak hal yang bisa saya dapatkan. Ya. Jadi memang PTS ini ketika muncul itu memang memiliki niat yang luar biasa, orientasi yang luar biasa membantu pemerintah ya, meningkatkan kualitas pendidikan tinggi untuk masyarakat, begitu ya. Nah, ini sangat-sangat kami apresiasi. Ya, bahkan ada pimpinan-pimpinan yang sangat care sekali dengan mahasiswanya. Ada mahasiswa yang nggak bisa bayar kos, itu dibantu sama direktur perguruan tinggi itu. Wah, boleh nih kayaknya. Itu. Nanti kalau saya bocorkan kasihan nanti beliaunya gitu ya, nanti kesana semua gitu. Betul. Artinya perhatian pimpinan PTS ini juga luar biasa. Ya, termasuk di sana banyak PTS itu memberikan beasiswa. Ya, beasiswa internal PTS yang bisa diakses oleh siapa saja. Ya. Nah, itu silahkan bisa dimanfaatkan. Untuk PTS saya kira ya kita sudah sama-sama tahu ya, kita sedang berkolaborasi untuk meningkatkan kualitas kita, maka mau tidak mau kita harus bekerja lebih keras lagi untuk memberikan layanan terbaik ya kepada masyarakat. Ya. Untuk masyarakat saya kira dengan keterbukaan informasi yang ada begitu ya, silahkan bisa memilah-milah, memilih-milih gitu ya. Tidak hanya sekedar ini gedungnya bagus gitu ya. Ternyata salah, yang dilihat mall. Salah alamat ya kalau gitu ya Prof ya. Gitu. Oke, ternyata banyak hal yang harus kita perhatikan bersama ya Prof ya. Itu dia, tidak hanya misalkan dari bentuk gedung kalau untuk masyarakat, karena memang suka tertipu ya Prof ya, karena kita tuh lihat fisiknya dulu gitu, lihat luarnya dulu, ternyata ya kita tadi ada mutu-mutu lain yang mungkin fokusnya kalau mau highlight adalah bagaimana prodi atau tempat kita yang akan belajar kurang lebih 4 tahun gitu ya Prof ya. Bahkan beasiswa nanti bisa dicek juga mungkin di websitenya LLDikti juga ada ya Prof. Masing-masing perguruan tinggi juga ada. Itu dia. Menawarkan apa saja itu pasti ada. Ada juga ya. Jadi kalau Star Lovers penasaran dengan hal-hal yang berkaitan dengan LLDikti, Star Lovers bisa langsung aja cek di LLDikti 5 .kemendikbud.go.id seperti itu. Kalau sosial media apakah ada juga nih dari LLDikti wilayah 5? Oh, banyak, kita ada Instagram, ada TikTok, apalagi itu ya. Banyak ya? Banyak ya. Pokoknya yang milenial biasa begitu berinteraksi udah kita kasih gitu informasi, insya Allah ada semuanya di sana. Ada semua. Jadi paling gampang juga nanti ke website dulu, nanti dicek di situ ada juga untuk kontaknya seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi untuk Prof Tia keseruannya, obrolannya di pagi hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Dan selalu bisa mendampingi komitmen yang 99 tadi gitu depannya. Dan semoga kita bertemu lagi. Dan sekali lagi Star Lovers, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Semoga tadi pertanyaan yang sama yang sudah Gia ucapkan juga sudah bisa diakses lagi sama Star Lovers informasinya. Dan untuk kali ini Gia ucapkan terima kasih banyak. Gia pamit undur diri sekalian dari Bincang Spesial Star Lovers. Jangan lewatkan program-program lainnya dari Star FM pastinya yang masih akan nemenin Star Lovers hingga malam nanti. Terima kasih banyak, Gia pamit. Stay happy, healthy, and wealthy. Gia dan Prof Tia pamit. Terima kasih banyak dan sampai jumpa.